Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ana Agnisia Nada. Pada kesempatan pagi ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi tentang pengertian hakikat manusia menurut Islam, tujuan penciptaan manusia dan tujuan hidup manusia. Manusia sebagai khalifah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Afia Dia Insani, yang kedua Ajeng Zahra Febrianti, dan yang ketiga Ana Agnisia Nada. Mari kita simak dan dengar presentasi pembacaan makalah yang dibacakan oleh Afia dan seterusnya. Saya ingin menjelaskan pengertian hakikat manusia menurut Islam. A. Pengertian hakikat. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata diri mencari sebenar-benarnya diri. Sama dengan pengertian itu, mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Tujuan pencipta manusia dan tujuan hidup manusia. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia termasuk makhluk yang siap dan mampu mengemban amanat tersebut. Ketika ditawari oleh Allah, sebaliknya makhluk yang lain justru enggan menerima, tidak siap dan tidak mampu mengemban amanat tersebut. Sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianati dan dipikuli amanah itu oleh manusia. Saya langsung aja ke sini, yaitu dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut dapat difahami bahwa tugas hidup manusia merupakan amanah dari Allah. Itu pada intinya ada dua macam. Abdullah artinya menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan khalifah Allah yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di sini ada tugas manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau ma'rifah kepadanya. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dan mengembangkan amanah dari arti memelihara, memanfaatkan, dan mengoptimalkan. Terus lanjut lagi, tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa difahami dari firman Allah Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Di sini ada poin 2, tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia jika sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini difahami dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah, Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Terus lanjut lagi ke tugas-tugas khalifah tersebut menyangkut tugas khalifah terhadap diri sendiri. Yang pertama itu ada menuntut ilmu pengetahuan. Quran surat Al-Nahl, karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik, diajar. Yang kedua ada menjaga dan memelihara diri sendiri.
diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Quran Surat At-Tahir ayat 6. Yang ketiga ada menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal kata khuluq atau khalaq. Khuluq merupakan bentuk batin rohani dan khalaq merupakan bentuk lahir jasmani. Yang ketiga ada tugas khalifah dalam keluarga atau rumah tangga, meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah dan mawaddah warahmah, rahmat dan cinta kasih. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat ada tugas khalifah dalam masyarakat, meliputi tugas-tugas mewujudkan persatuan dalam kesatuan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13 dan Al-Anfal ayat 46. Dan 2 tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang ketiga ada menegakkan keadilan dalam masyarakat. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Dan keempat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Quran Surat Al-Imran ayat 104 dan 110 sampai dan 110. 5. Yang kelima, baik terhadap golongan masyarakat lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim. Quran Surat At-Taubah ayat 60, An-Nisa ayat 2, orang yang cacat tubuh. Quran Surat Abasa ayat 1-11, orang yang berada di bawah penguasaan oleh orang lain. 5. Sedangkan tugas khalifah terhadap alam natur meliputi tugas-tugas berikut. Yang poin pertama ada mengkulturkan natur, membudayakan alam. Yang kedua ada menaturkan kultur, mengalamkan kebudayaan, mengislamkan kultur, mengislamkan budaya, yakni dalam C. Manusia sebagai khalifah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti mengganti atau menjadi pemimpin. Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berdialog dengan malaikat, di mana malaikat tidak terima jika manusia yang dijadikan pemimpin, karena manusia itu suka merusak. Allah memberitahu Nabi Adam dan mengajarkan Nabi Adam dengan nama-nama benda dan fungsinya, berarti Adam telah dipersiapkan untuk mampu melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai khalifah Allah di bumi ini. Ada yang tahu tentang nama-nama benda menunjukkan bahwa Adam telah diberi potensi untuk mampu berbahasa. Kemampuan berbahasa atau bertutur kata menggunakan potensi yang diberikan kepada manusia untuk dapat berkomunikasi, yang nantinya dapat mengembangkan pengetahuan melalui komunikasi yang terjadi di antara mereka. Pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam ternyata tidak ada yang diketahui malaikat, walaupun selama ini mereka merasa sebagai makhluk Allah yang paling dekat dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya siapapun tidak memiliki pengetahuan kecuali bila Allah memberikan pengetahuan kepadanya. Seluruh potensi atau pengembangan yang diberikan Allah merupakan modal utama bagi manusia untuk kesiapan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah Allah. Setelah memberikan bekal bagi manusia berupa potensi atau pengetahuan, Allah memberikan tugas yang harus mereka laksanakan dalam rangka kekhalifahannya. Menjadi khalifah harus menjadi orang yang adil dalam setiap permasalahan yang terjadi. Seorang khalifah yang menjadi pemimpin dan penguasa harus mampu menegakkan dan menerapkan hukum dengan benar dan adil. Kemampuan menegakkan hukum secara benar dan adil sangat penting bagi seorang pemimpin. Keadilan merupakan dasar agar kekuasaan itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa keadilan maka akan terjadi kecurangan dan dampaknya adalah timbulnya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Kecurigaan dan kezaliman yang memberikan dampak kerusakan bagi manusia dan alam. Hal ini yang dikhawatirkan para malaikat dengan terjadinya dialog dengan Allah tentang penetapan manusia sebagai khalifah. Pemimpin adil dalam menerapkan aturan dan hukum dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi yang lainnya. Khalifah bukanlah sebuah hadiah yang diperoleh untuk bersenang-senang. Khalifah merupakan tugas yang harus dijalankan
dengan baik dan pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam sebuah hadis, yaitu setiap orang merupakan pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan yang dijalankannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 844. Kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk lain, namun dengan akal budi dan kemampuannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat hidup dengan lebih baik lagi. Sekiranya itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.